أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع الذنوب وأسأل التوبة والمغفرة لي ولوالدي وأولادي وزوجتي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو العزيز. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يا لطيف 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 يا
thayyiban mubarakan mukafi'an biziyaratil haramain wa sa'adatid darain min ghairi ta'abin wala masyaqqatin wala dhairin wala nasabin innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma ij'alni mahbuban fi qulubil mu'minin wa basyirni wa ballighni bil ghina ila mi'atin wa 'ishrina sanatan Allahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil. Membahas halaman 42 dari ma baina thulu'i syamsi ila zawal. Ada tapi hilang dua. Ada ma baina thulu'i syamsi ila zawal. Ada betul Hasan. Kamu belum? Kamu tinggal di toko. Ini kita kuning ya? 27 kan? Iya. Kita kuning 27. Kalau Samsi ala Jawa Ya. ini nih 27 27 yang biru. Yang kita kuning. Ini 32 putih. Yang kita putih 42. 42. saya kitab berarti. Latin orang kalau orang pada bayar. Guys, belum. Samsi ala Zawal. Bismillahirrahmanirrahim. Adabu ma baina thulu'i syamsi ila zawali. Adab, etika atau apalah yang harus dilakukan antara terbit matahari sampai zawal. Zawal itu zuhurlah namanya. Ya. Ada beberapa hadis
pintu langit dibuka setiap waktu zawal. Terus kamarnya sampai saya. Ya, sana aja. Nanti kayak ceramah tunggal. Kita lagi seneng banget ini. Ya. Oke. Pintu mungkin pintu langit dibuka setiap waktu zawal. Hadis yang lain menyatakan pintu surga dibuka setiap waktu zawal. Ya. Nah, kalau bisa sesibuk apapun, doa yang paling praktis pada saat zawal. Waktunya tidak lama. Ya. Zawal itu misalkan zuhur jam 12. Anda keluar rumah, lihat ke atas. Ya. Ketika langit dibuka berarti semua malaikat kan ada. Surga dibuka berarti semua keindahan ada. Itu. Makanya dalam Islam sering saya sampaikan, kalau subuh cukup ente sholat 2 rakaat, nggak usah tambahin 4 atau 8 dengan alasan olahraga pun nggak usah, 2 saja. Sebab 2 pun loro pelu jamur tandangi dikit sampai tangan. Nah, kalau zuhur 4 rakaat, qobliyahnya 4 rakaat, ba'diyahnya 4 rakaat, jadi 13 rakaat. Karena pentingnya waktu zawal. Dari segi kesehatan, apalagi yang umur 45 ke atas, kalau waktu zuhur harus sering dijemur, biar lemak yang di sini luntur, kolesterol di sini. Makanya orang kantoran jangan pernah makan siang sebelum sholat zuhur, nanti turu zuhur. Ya. Orang kantoran makan siang di kantor untuk tidur, pensiun penyakitnya untuk kabeh. Ya. Karena kebiasaan di kantor. Ya. Karena pola makan yang salah. Makanya di dalam Islam ada istilah qailula, tidur sebentar sebelum zuhur. Jam 11 di kantor, di kursi tidur, bangun mau sholat mau makan siang terserah. Yang tidak boleh setelah makan siang tidur. Itu yang pasti penyakitnya 1, diabetes. Dan diabetes sematine aja diobati, percuma duitnya kalau pantangan itu dilanggar. Jadi penyebab diabetes itu habis makan tidur. Makanya jangan heran kalau banyak orang puasa tetap penyakitan. Karena apa? Habis sahur tidur. Padahal jaraknya mestinya 4 jam. Makan, tidur itu boleh kalau sudah 4 jam. Atau makan lagi setelah 4 jam. Karena sudah jadi ampas, darah sudah lancar. Ya. Jadi kalau yang masih suka makan langsung tidur, apa menemangani itu rebus. Ya. Mie instan itu kalau ente makan hari ini jam 21, lebur di perut kamu 2 hari setelah sekarang baru lebur. Mie instan. Nah kalau tiap hari ya numpuk. Beli
Sudah percaya, coba. Jadi begitu sayangnya Islam kepada manusia, sampai setiap waktu luang harus ada aktivitas. Amin. Aja mikir sudah tenang, sudah tengah dewe. Sidang begini. Jadi antara terbit matahari sampai zuhur, tapi ya jadi jamil enaknya habis subuh tidur kan. Nah, ya. Kalau habis subuh tidur yang pasti berlawanan dengan perintah Rasul, iyyakum wal wudu, inna fil wudu'i barakah wan najah. Umat kanjeng Nabi diperintahkan harus bakiru fil rizqi, bergegas bangun pagi kalau mau mencari rezeki. Nah, kalau Jambil sebaliknya turun dikit, jam 10 tangi layar koning kosan turun maning jam turun sampai grab ya orang serip untuk bensin laporannya makaya ya karena orang pagi itu orang itu sarapan, paham nggak? Mengapa pagi hari orang butuh sarapan? Itu butuh sarapan pagi. Nah, kalau orang yang konsumtif mikirnya pagi sarapan. Kalau orang yang produktif, kreatif, nah ini darahnya rezeki, ya kan? Pagi itu rezeki paling banyak dibandingkan sore atau malam hari, karena semua orang butuh sarapan, butuh makan. Jadi daripada tidur, jual mendingan pagi-pagi miter nasi kuning, nasi merah, nasi garing. Bukan pagi-pagi tidur, ya. Ada waktu-waktu yang tidak boleh tidur. Pagi kaitannya dengan rezeki. Jadi kalau ada orang sebelum subuh model tobroni ke pasar, jam 2 berangkat sudah ke pasar, entar ngaji si tasawuf, tapi kalau bisa di pasar justru itu mengamalkan tasawuf itu wakil nyambut gawe, wakil makanya ya mil pribadi wisuda jadwal jam 10 tangi jam 1 apa-apa ya. Pemahaman kita sering salah kaprah. Disangkanya beragama itu cuma di masjid, cuma di tajuk. Justru di pasar yang penting beragama. Ini kalau cari pahala di pasar, jangan di tajuk. Ngerti? Di tajuk pahalanya apa? Apa pahala? Bisa begitu pahala. Sholat, terus ngaji, terus zikir, terus apa hebatnya? Tantangannya apa? Ngantuk kan? Coba ente kalau ke pasar, apalagi Tegal Bubuk, yang tidak ada aturan kayak hutan belantara, latihan sabar, latihan tindeh, ini sih ngawasi kan copet, kan maling, kan duduk, ya kan gitu. Latihan teliti jalan, jangan sampai nyandung, jangan sampai nyenggol orang, jangan sampai ditabrak becak. Tantangannya banyak. Yang jualan tantangannya jujur atau bohong. Yang pemarah di pasar latihannya sabar atau pemarah.
banyak di pasar pahala. Makanya kata Rasul, markasnya setan itu di pasar, bukan di masjid. Tuh, pejabat, rakyat di pasar campur. Tantangannya Pak, bisa tidak kita tawadhu, tidak membanggakan diri saya, mahasiswa, saya ketua RT masuk pasar sama saja, kalau nggak bawa uang nggak dikasih belanjaan kan? Saya kiai nggak bisa masuk pasar ngomong saya kiai pakai pakaian sorban juga, orang jualan ayam masa bodoh, nggak beli ke saya ya nggak saya hormati kan? Nah, bisa tidak kita menahan melaksanakan kesamaan derajat di pasar? Tuh, beragama tuh begitu. Jamin. Coba nanti besok pagi pakai sarung, pakai kopiah, pakai koko, bawa tasbih. Kalau ente tidak singgung, tidak malu, saya bayar 100.000 kontak. Berani nggak? Berat. Itu belum ngalami berat. Tuh lagi ngaji bohong, dosa kan? Belum mengalami ngomong berat. Beratan pas adi kalau kira tuh cok. Ya. Nah, jadi semakin banyak tantangan, semakin banyak pahala. Kalau ada bayar, ya, lagi apa cok? Dari Quran. Jangan lagi apa cok? Puasa. Apa cok? Pirit. Ini jero kamar. Musuhnya siapa? Ayo. Siapa musuhnya? Setan 3 ton. Cuman tapi kalau di pasar itu bulan puasa ke pasar dengan bubuk belanja, nonton orang minum, orang makan bakso, pahalanya masya Allah. Puasa aja dulu bayar, pahala gede. Ya, itu ya. Oke ngambil. Apa bang? Apa kang ngambil? Ada hadis dhaif, khair dunya masajiduha wa syarrud dunya aswaquha. Hadis dhaif, lemah. Sebaik-baik dunia itu masjidnya, ngomong konon. Tapi kalau orang yang logika jalan, justru itu tantangan mendewasakan diri di tempat keramaian, di pasar. Ya, itu. Dan nggak usah ngaji hadis itu, cukup dengar aja. Jadi sekali lagi, ya, apa Bil? Aktivitas pagi hari yang penting jangan sampai kalah sama ayam. Ayam harus muter-muter, ayam kita utangin kaki. Dulu kalau jam 3 pagi jago ke peluru, nanti jam menjelang subuh ke peluru lagi. Sudah, nggak boleh tidur. Dan ilmu, ente kalau tahu ilmunya orang Cirebon, kalau mau tidur itu sekali, dia tidur sekali, nggak boleh 2 kali. Bisa nggak tidur sekali? Ente maghrib tidur jam 10 ngeliat bangun, sudah sampai besok nggak boleh tidur. Orang dua dulu begitu nih. Bisa beli. Ya benar. Terus nyoba. Ada lagi yang tidur sambil duduk 2 jam, paling lama 4 jam. Coba ente belajar tidur sambil duduk. Jangan tidur kepalanya di lantai. Ya,
yang dapat inspirasi ilham itu yang tidurnya sambil duduk. Ya, wahyu sendur kan ilham. Tidurnya glentel. Oh iya apa? Ya, kita nggak mau masuk dong. Dua tinggal menikmati. Ajaran membantah. Ya tuh galengan bel di doa di macam-macam. Kadang-kadang ditonton game. Bismillahirrahmanirrahim. Adabu ma baina tulu'asy syamsi ila zawal. Etika yang harus dilakukan antara waktu terbit matahari sampai dengan zawal alias zuhur. Fa tala'at asy-syamsu wa irtafa'at qadra rabhin fa shalli rak'atain wa dzalika 'inda zawali waqtil karahati lis-sholati. Fa innaha makruhatun min ba'di fardhatis subhi ila irtifa'asy syamsi. Fa idza adha an-naharu wa madha minhu qaribun min rub'ihi fa shalli salatat duha arba'an aw sittan aw thamaniyatan masna. Laqad nuqilat hadhihi al-'adad kulluha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam was-salatu khairun kulluha faman syaa'a falyastaghfir faman syaa'a falyastahlil wa laysa baina tulu'i syamsi wal zawali ratibatun minas sholati illa hadhihi. Wa idza tala'at asy-syamsu, ketika sudah terbit matahari. Bulu matahari, bulu matahari. Kayak apa barangnya? Pernah pagi-pagi lihat matahari nongol? Kapan? Hari biasa Pak. Biasa. Jam berapa? Biasa jam berapa? Sampai subuh. Gaya Pak. Wartafa lan naik qadra rumhin sekadar panjang tombak. Fasolli rokaatain, maka sholatlah 2 rakaat. Itu namanya sholat syuruk, sholat sunnah setelah terbit matahari. Ya kalau yang doyan ya dilakoni. Tapi ada yang keberatan, khawatir kalau sholatnya karena terbit matahari, khawatir nanti fokusnya ke matahari gitu. Wadzalika 'inda zawali waqtil karahati lis-sholati. Ketinggian matahari sepanjang tombak itu adalah ketika sudah zawal waqtil karahah, hilangnya waktu makruh lis-sholati untuk mendirikan sholat. Fa innaha makruhatun min ba'dis subhi ila irtifa'asy syamsi, karena hukumnya makruh mengerjakan sholat setelah subuh sampai naiknya matahari. Tapi jambul kan biasa, subuh kawana, berarti makruh juga. Yang kedua, faiza an-nahar, ketika hari mulai cerah, wa maddo minhu, dan sudah berlalu dari batas qadra rumhin, qaribun mendekati min rub'ihi, seperempat
hari. Biasanya jam 9, jam 10 kalau Indonesia. Fasolli, maka sholatlah kamu sholat duha, waktu sholat duha. Sholat duha ini atau waktu duha ini dijadikan nama surat oleh Rasulullah, duha. Ya. Kenapa surat itu namanya duha? Waktu duha itu saking pentingnya kehidupan di waktu duha. Jadi ibaratnya sebeler-beler ente para jam sangat tani. Ya. Ngantuknya kayak apa habis subuh tidur, kalau sudah jam 9 bangun. Jangan dilanjut. Ya. Setuju lagi? Habis subuh tidur, ya jangan lama-lama lah, sejam, 2 jam, jam 9 sudah bangun. Duha. Nah, duha yang ngeruput kopi, ngeruput ketubruk. Nanti jam 10 sarapan. Jangan bangun tidur sarapan. Mungkin yang kayak kebel. Ya. Bahkan ilmu wong tua Cirebon, mumpung masih tahun kudu sering sedau. Sedau itu tidak makan nasi sebelum jam 10. Makannya apa? Ya bongko, kaolu, bubur sop, burung mangkok, berapa apa? Yang penting itu segar. Jadi pikirannya mono. Mengapa orang-orang tua dulu termasuk orang keraton sampai tua langsing-langsing? Karena waktu mudanya terbiasa sedau. Ada tangan artinya sedau lah. Ya, sampai tua masih pakai samping, masih pakai tapir, masih pakai penting. Sampai punya anak cucu banyak masih langsing. Orang keraton, orang Cirebon, karena sedau. Dan itu dilakukan sampai tua. Sebelum jam 10 tidak makan nasi. Nah, jam 10 baru makan nasi. Kenapa? Menghadapi jam 11 sampai jam 12 akan datang angin laut ke daratan. Jadi perut juga harus ada isinya. Nah, penyakit yang paling cesblang itu ketika jam-jam datangnya angin laut ke darat. Makanya harus sholat duhur, harus bergerak. Coba sebelum jam 9 nggak makan nasi, insya Allah tidak lemes, tidak ngantuk, badan enak. Beda dengan mau ngantor sarapan, nyetir meter terus gelayang-gelayang. Ya, tapi bukan berarti tidak sarapan di rumah, sarapan di kantor, di warung, itu namanya tidak ekonomis, tidak hemat. 3 hari segai semua mati, ya, sarapan di kantor, onon dong. Aja kayak Kang Wasit, anu sedau di mah sarapan yang di sarapan, di jalan dan segai kuning mantep. Ya lebih hemat, boros. Jadi setiap norma aturan orang tua dulu itu tidak hanya ada falsafahnya, tapi mengandung pembelajaran hemat, ekonomis, sederhana, itu kesehatan. Makanya dulu sarapan pagi itu kalau tidak docang, bubur, ya segala kok. Langka dong sarapan, sega goreng langka. Nasi goreng itu enggak ada, itu yang bikin kolesterol, buyang, ngantuk, buru nerang-nerang, tubuh, daya nasi goreng. Nah kalau nasi lengkok, nasi, tempe, tahu, timun, toge, kecap. Ya. Jadi nasi itu karbohidrat, kecap itu kolesterol, tempe
bagus untuk hati, sama tahu, jantung. Nah, timunnya untuk menurunkan kolesterol, togenya peranakan. Begitu. Tidak sekapuk-kapuk kayak istilah yang kau kudu makan kuran, bisa niru yang kau Cirebon. Rata-rata orang ini niru yang kau Cirebon nggak ada percaya. Yang bisa depan percaya. Baru bawang dan macam-macam. Jadi nggak ada orang tua dulu stroke, kolesterol karena sarapannya bagus. Dan yang paling penting tidak tidur di waktu makan. Salman waktu turun, waktu sarapan turun, ya belum. Rebutan tangan Salman turun, apa? Ya kan enak ya, Jul, Jatai Jamil, Jul, Jatai Salman, Jul, Jatai Agung, Jul kan. Jadi kalau sudah duha, kalau mau sholat duha, ya. Arba'an atau sittan atau samaniyatan, 4 rakaat atau 6 rakaat atau 8 rakaat, masna, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kata Rasul dinyatakan sholatul duha, sholatul awwabina. Nabi yang pertama kali hobi sholat duha itu Nabi Ibrahim. Jadi kalau ente duha itu anak tabiat kata Ibrahim. Sholatul duha, sholatul awwabin. Sholat duha itu sholat orang yang kelasnya sudah kelas taubat. Nah, di Indonesia sholat duha itu dijadikan media supaya dagangnya laris, ya. Kemudian lah kayak dia. Memang ada beberapa norma yang dijadikan tirakat orang Indonesia. Kalau orang pengen rizkinya awet, seperti awet. Ya awet, ya awet, ya lengket lah, lebih gampang hilang. 1, jangan batal wudu. Pengantin baru bisa, ya kemana-mana kayak ning sa'i gandengan kayak pasing sa'i. Padahal lebih batal lagi, toh lagi saya gandengan, pergandengannya hilang muncul. Ya, 2, sholat duha. Nah, kalau mau ya puasa Senin Kamis, itu cara orang tua. Rezeki ilmu, cara seperti itu. Makanya orang lebih doyan sholat duha ketimbang sholat witir. Ada cerita tahajud, saya memang masa doyan tahajud. Witir kan gampang. Setelah isya, setelah sunnah, terus sunnah witir. Itu kan minimal 1 rakaat, maksimal 11. Barangkali Nabi setiap malam witir 11, tahajud 2 rakaat, selesai subuh. Ada Nabi. Ente kan panjang. Panjang mumet. Ya, sholat duha, ya.
Yang penting, yang jelas kalau sholat itu gerakannya menyehatkan. Ya. Makanya orang sholat itu, maksudnya gini, ente malam hari sila, zikir, wiridan, bagus. Tapi lebih bagus sholat sunnah dari segi pahala dan kesehatan. Orang zikir wirid sila darahnya tidak lancar, tapi orang sholat darahnya lancar. Makanya kan Nabi tidak pernah flu pilek karena darahnya lancar. Sholat kan 13 rakaat, bayangkan. Nanti jam 12 malam sholat witir 13 rakaat. Berangkat sholat tuh keringetan, buru-buru ngantuk kan. Nah, maning ngudut, maning ngopi, maning sampai esok. Enak deh. Enak deh nih. Ya lu turun duduk dia soalnya. Udah di langkat. Jadi dia anak sih enak. Nah gitu. Kesehatannya itu ada orang sholat. Mengapa orang-orang kita laki-laki khususnya ngomong Sino bisa ceritakan ketika usia tua prostatnya keluar jadi masalah karena ketika rukuk asal-asalan. Makanya ada hadis Rasul, ada orang mencuri sholat bahasanya, yaitu orang yang mendahului imam. Terutama ketika rukuk, kebanyakan orang kalau rukuk pengennya buru-buru. Awan yang otaknya gede, nemu. Padahal itu pencegahan dari nanti kalau tua prostat, ngerti prostat? Segala apa di dewek. Pasti orang di atas 50 akan keluar prostat, cuman tergantung pola hidup Pak Pemuda. Siri prostat itu menyuwe seret penanganan. Ya, ketika sudah menopause, laki-laki akan mengalami prostat. Ini prostat. Ente hati-hati kalau kencing ente ceret-ceret, berarti sembahyang itu benar. Ya, bukan karena minum kopi jantan. Boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 8 rakaat, boleh 12 rakaat. Salat duha air dipegel. Ya. Kalau kita beli yang sholat ya tidak apa-apa. Aku ini uang kuliahan buru-buru salat duha. Ya. Dosennya dia beli pemaning mahasiswa. Faqad nuqilat hadhihi al-a'dad kulluha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hitungan-hitungan sholat duha yang 4, 6, 8 itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Was-sholatu khairun kulluha. Salat itu baik semuanya. Semua yang ada di dalam salat itu baik. Ucapannya, gerakannya itu baik. Karena pilihannya faman syaa falyastakthir. Kalau ente mau perbanyaklah salat sunnah. Waman syaa falyastakthir. Kalau ente mau boleh dikurangi. Itu enak kan? Kang doyan sholat akeh mangga, kang sholat kang setitik mangga. Makanya ketika ada sahabat bertanya kepada Abu Bakar, Khalifah, sholat witir itu berapa? Abu Bakar jawab 1 rakaat. Sementara yang lain nanya kepada Umar, dijawab 11, 9, 7. Abu Bakar orang sudah senior, ditanya sama Jamil, Abu Bakar sholat witir itu berapa rakaat? 1 rakaat.
Kenapa satu? Karena takut jambil. Lalu dijawab telu, nganyang. Dijawab 7, nganyang kalau 5 boleh nggak boleh. Jawab 5, 3 boleh nggak boleh. Jawab 3, 1 boleh nggak boleh. Kalau jawab 1, harap tangan apa? Nah itu kan. Iya, masa setugel, sholat setugel, boleh nonton setugel boleh enak. Ya jadi bagi ente yang malas-malas minimal 1 rakaat. Habis isya, witir, sholat sunnah 2 rakaat tambah 1. Enak kan? Enak lebih. Turun nyoba. Kita mau jawabannya turun nyoba. Jawabannya enak sih bibit turun nyoba. Iya. Itu Rasul menyatakan yang suka memperbanyak mangga, yang suka sedikit mangga. Falaysa baina tulu'i syamsi waz zawal ratibatun minas sholati illa hadhihi. Di antara waktu terbit matahari sampai zawal tidak ada rawatib kecuali sholat duha. Itu saja. Berapa jam antara terbit sampai zuhur? Terbit matahari misalkan jam 6 sampai jam 12. Berapa jam? Nah, nanti dari zuhur sampai asar 12 sampai 16, 4 kan? Dari asar sampai maghrib 2 jam. 12 hari kan, 12 jam kan sehari. Maghrib sampai isya 2 jam gitu. Isya sampai subuh panjang berapa? Jam 8 sampai jam 4 atau jam 5. 8, 9. Jadi kalau Al-Quran menyatakan as-sholatu mu'aqqatun, sholat itu waktunya ditentukan, itu mengikuti irama sel-sel yang ada dalam tubuh manusia. Normalnya sel sehat itu setiap 2 jam sekali bergerak, 2 sampai 4 jam. Makanya kalau ente tirakat puasa, jangan puasa dan tidur, harus bergerak. Ada kerjaan, tidak ada kerjaan, pokoknya bergerak setiap 2 jam. Itu. Atau kalau nggak kuat yang 4 jam sekali. Nanti kalau ente jadi orang kantoran, setiap 4 jam duduk bangun. Ya, jangan duduk terus. Ya, ekornya ketebelan. Tidak tapi buat. Fama fadala anha min awqatika falaka fi arba'u halatin. Nah, sekarang pembagian waktu dari terbit matahari sampai zuhur. Al-halatul ula, nah, tahapan yang pertama, wahia al-afdol, yang lebih utama, an tusarrifahu fi talabil ilmin nafi'i fid din dunal fudul alladhi akabban nasu alaihi wa summuhu ilman. Tahapan pertama, menggunakan waktu antara terbit matahari sampai zawal atau zuhur, yang utama adalah menggunakannya untuk mencari ilmu an-nafi' yang bermanfaat, bid-din, untuk kehidupan agama kamu. Tuh, makanya sekolah itu masuknya jam 7, jam 8, bukan siang hari. Siang hari tenaga sisa. Jadi itu sekolah di mana saja boleh, kuliah di mana saja boleh, tapi jangan yang sore hari, cari yang
pagi hari karena masih fresh. Dunal fudul alladhi akabban nasu alaihi wasammuhu ilma, bukan untuk mencari hal-hal yang sifatnya sisa ya, yang dikira oleh kebanyakan orang dianggap ilmu. Nah, jadi ilmu yang bermanfaat itu tidak sekadar ilmu. Wal ilmun nafi' huwa ma yazidu fi khaufika minallahi ta'ala. Yang dimaksud ilmu bermanfaat itu adalah ilmu apapun yang menjadikan ketakwaan kamu bertambah. Ya, tidak jaminan orang belajar fikih, ilmu kalam tambah takwa. Ya, makanya harus pandai-pandai memahami ilmu dan menggunakannya untuk kebaikan. Orang kalau belajarnya matematika, terus matematika dijiwai jadi kepribadian, insya Allah tidak pernah bohong. Percaya belum? Contoh 1 tambah 1 2 matematik. Tapi kalau IPS 1 tambah 1 bisa 3, bisa 4, bisa 5. 1 tambah 1 2. Tapi ente nanya ke puskesmas 1 tambah 1 kotang-matang, lahiran, kembang, gitu ya. Tidak 2 puskesmas. Apalagi tukang after foto 4 kali 4 berapa? Bukan 16, 2000, 5000. Makanya para ilmuwan saintis sarjana yang mempelajari anatomi tubuh manusia itu lebih mudah bertakwa ketimbang yang mendalami ilmu tubuh manusia. Wa yazidu fi basiratika fi uyubi nafsika. Ciri ilmu yang bermanfaat pertama tadi menambah ketakwaan, yang kedua menambah pemahaman kamu terhadap kekurangan kamu. Makanya ada istilah orang tambah belajar tambah rasanya tambah goblok. Ya, banyak baca buku ini banyak saya belum tahu baca lah itu. Tapi yang paling esensial, semakin banyak orang belajar, semakin banyak tahu kelemahan dirinya sendiri. Makanya kalau punya ilmu jangan dijadikan media debat. Ya, kan banyak tokoh agama dengan tokoh agama. Nanti poin hidupnya ngomong semua. Kapan selesainya? Gitu kan? Padahal dulu bangsa Indonesia terkenal bangsa yang gotong royong, guyup, rukun, aman, damai. Sekarang malah mudah dipecah belah. Apakah gara-gara banyak orang pinter Indonesia jadi terpecah belah? Jawabannya begini. Media sosial benda mati. Ya. Pertengkaran di media sosial, kerugiannya ini. Saya iseng. Ya bertengkar, jangankan di media sosial, berdua saja nggak boleh. Ya. Nah, apalagi sekarang mempertengkarkan sesuatu yang sama-sama kebenarannya relatif. Kata tokoh ini A, tokoh ini B, tokoh ini C. Umat yang bingung.
Karena bingung, umat harus memihak pada idolanya. Nanti umat dengan umat bertengkar, saling menyalahkan, saling mengkafirkan. Bukan ilmu semacam itu yang disebut ilmu manfaat. Kayak ciri yang ketiga, wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbika. Menambah makrifat kamu dalam beribadah kepada Allah. Nah, berarti ilmunya harus diamalkan untuk ibadah supaya semakin mengenal Gusti Allah. Nah, jadi ciri pertama, ilmu manfaat itu menambah ketakwaan. Kedua, menambah pemahaman kamu tentang kelemahan kamu. Ketiga, menambah makrifat kamu dengan beribadah kepada Allah. Yang keempat, yang keempat pasti ente gak mau. Wa yuqallilu min rabbatika fid dunya. Mengurangi kecintaan kamu kepada dunia. Dalam belit, mengurangi kecintaan kepada dunia. Dalam belit. Apa wanita dan kiai ke masih lemah. Ya masih. Masa senang mobil tidak senang. Ya, senang mau anyal disida kawas saya senang awan jamin. Wa yazidu fi rabbatika fil akhirah. Menambah kecintaan kamu terhadap urusan akhirat. Nah, kalau ini mau nggak mau ya belajar ya. Tapi kalau yang tadi ya dipaksakannya mentok. Yang ke 6 ya tak? 5 penting hitung. Wa yaftahu basirataka bi afati a'malika hatta tahtariza minha. Ciri ilmu yang bermanfaat membukakan mata hati kamu mengenali kelemahan-kelemahan amal kamu, sehingga kamu bisa menjaga diri dari kelemahan-kelemahan itu. Setiap amal, setiap ibadah itu ada kelemahannya, dan itu yang harus dipahami. Nah, kalau ilmu yang ente punya bisa memahami kelemahan ibadah kamu, itu ilmu yang manfaat. Sholat ada kelemahannya, puasa ada kelemahannya. Orang sholat, orang puasa, orang zakat, orang sedekah, semua ada kelemahannya. Dan itu harus kita tahu supaya tidak terjerumus. Ya. Jadi kalau ente nuruti Imam Al-Ghazali, boro-boro ente nyari kesalahan ibadahnya orang lain, boro-boro menyalahkan orang lain karena mengenali kelemahan diri sendiri saja belum bisa. Nah, zaman sekarang ini justru sebaliknya, baru tahu ayat 1, 2, 3 sudah mencari kelemahan orang. Mestinya memperbaiki diri. Kalau mau memberikan contoh, kalau ada orang keliru salah ya jangan dicas, dipait, tak apalah. Oke ya, catat mil. Ciri yang ke 6, wa yutalli'uka ala makaid syaitan wa gururihi. Nah ini memberikan kamu kemampuan mencermati rekadaya dan tipuan syaitan. Nah ini ya, itu jangan hanya syaitan
rojim, setan terkutuk. Ente harus tahu ciri-cirinya setan terkutuk itu apa. Jangan sampai ngutuk-ngutuk setan dheweke ngundang-undang setan. Ente udah setan. Udah beli. Lah masa dhuwur lucak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya kan jangan mari dibaca. Udah beli. Perlu kan? Nah, terus katon beli, ambil ngomong beli katon. Ya, ayo uruh. Katon beli. Beli katon. Jadi uruh gak beli? Beli katon beli. Nah. Itu penjus. Beli waru tapi beli katon. Jadi kesimpulannya udah beli. Kenal. Nah, kenal mana? Kapan kenalannya? Wis, ente berburu katon tapi kudu waru. Ya. Setan gak ada bilang. Anak pira? Noro apa? Si? Setan, jin setan. Manusia anak pira? Loro, lanang, wadon. Setan siji. Dia perlu lanang, perlu wadon. Tuh. Pokoknya kalau nempel, ini apa-apa, metun doge terlalu 10. Ngendok setan di lahiran. Kau beberapa menit darat jadi setan. 310. Telurnya dari 310 itu jadi pasukan ribuan sehari. Terus ente musuhan karo setan, menangnya kapan? Ayo. Wis dikaton ente dewekan setan juga. Makanya Imam Al-Ghazali dalam kitab ini, karena kitabnya namanya Bidayah, permulaan, yang ente harus paham cukup tipuan-tipuan setan. Yang paling jelas di Quran, innasyaitana ya'itukum al-faqra wal fahsya wal baghdha wal adawah. Ya. 1 al-faqra, 2 al-fahsya, 3 al-baghdha, 4 al-adawah. Setan itu pasti akan mengajak kita 1 fakir alias melarat. Ya. Jangan percaya dengan impen, dengan wangsit. Nanti kalau kamu ke sini, ke gunung ini, ke makam ini kaya, bohong. Kenapa bohong? Mil? Karena setan bisa gawe duit. Ya. Yakin? Ya, bukti yang dia nyumbang di pabrik bisik-bisik. Nah, kalau orang digoda untuk melarat tidak mau alias kuat bertahan, digoda untuk paksa berbuat keji. Nah, bagaimana menyakiti, menghina, yang itu. Tidak mau, digoda untuk baghdha, saling marah. Zaman sekarang lagi musim orang dalam uang ini medsos dikenal ngomong badan bae, mengkal kan ente mengkal. Ana wong ning medsos ngomong ngece-ngece kiai ente, mengkal. Iya. Jangan ente jihad. Ya. Ana wong mesej ngece-ngece kanjeng Nabi, ente mengkel. Mengkel kan? Nah, ini setan pengennya begitu.
Karena mengkau itu marah itu tidak menyelesaikan masalah. Apapun dalilnya. Misalkan bela Islam priben paling nyewot. Emang Islam marah-marah. Saya kan bela Islam apa? Gawe tombak, gawe apa? Air mineral. Ya dia mau kan gawe air mineral kan? Pasti pakai granul penting lagi. Yang keempat, kalau tidak tergoda lagi, wis musuh nyewat beli tapi adawah, musuhan. Bapaknya kalau pamannya musuhan. Cerita nih anak ini butuhe. Senangnya kan setan. Ya, kayak cambil. Senangnya dong orang kampung. Cinta ini lah. Iya bin. Iya. Sakit hati itu semua orang dicurhati. Bukan begitu. Nah itu kemauan setan seperti itu. Nah, saya jangan mengira kalau setan marahnya kayak ente. Orang kalau marah kadang-kadang kerasupan, dimasuki jin. Ya beli, ya tak. Tapi langka jin ngerasupi setan bukan. Bahkan sekarang sih kebalik, manusia ngerasupi jin. Iya. Ente ngerasupan jin dibacai ayat kursi jadi jin diberi mempan. Iya, karena manusia doyan kursi. Jadi yang perlu dibaca ayat kursi bukan jin manusia. Jadi sekarang kembali, bukan manusia dirasuki jin, tapi jin dirasuki manusia. Percaya belum? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setan menggoda manusia itu melalui manusia dan melalui jin. Jadi setan masuk ke manusia, kalau nggak mau setan masuk ke jin, jinnya masuk ke manusia. Tumpuk. Dulunya begitu. Nah sekarang justru manusia yang merasuki jin. Buktinya apa? Jin mau disuruh-suruh untuk ngemat, nyantet. Disuruh siapa? Manusia, namanya dukun. Tuh. Ya. Paham? Setan senang. Semakin banyak orang datang ke dukun, nyantet, ngemat, setan semakin banyak penghasilan. Lebih penghasilan. Banyak teman. Jadi itu ingat-ingat. Jangan sampai ente pesimis terbayangkan nanti saya tuanya kaya, tidak, nggak boleh. Ya, jangan pernah punya pikiran saya nanti selesai kuliah belandung tidak, gentayangan tidak, jangan. Itu setan udah masuk, karena setan akan menggiring orang pertama kali menjadi melarat. Karena melarat itu sumber persoalan. Arep udut lawan duit. Masalah nih kan. Jaluk nembatur mau jaluk penggal dina, masalah nih. Ya. Arep udut lawan duit masalah. Terus gering. Lawan duit, masalah mana? Tapi masalahnya apa tuh? Kering, gara-gara udut duduk, gara-gara beda duit memberi. Langka orang subina kering langka. Lah, jangan tuh. Kan kering kok larat. Kayak entil, ya keringnya larat. Paham belum? Paham.
Jangan punya bayangan madesu, jangan, itu setan itu. Ente punya Gusti Allah. Pokoknya besok berjalan ke arah matahari, ente ketemu matahari. Pulang ke arah bulan, ketemu bulan. Jangan khawatir nanti kalau selesai sarjana nganggur tidak, kerjanya apa? Jangan. Itu setan. Awalnya dari situ. Ya. Kalian setan jawab. Memang faktanya begitu. Setan itu tidak ikhlas, kalau bahasa ente itu, tidak ridho kalau ada manusia kaya. Nanti kalau ada orang kaya juga sama tidak ikhlas, digoda supaya medit. Kalau ada orang kaya hobi sedekah, digoda supaya hobinya pamer, hobinya dipuja-puja, terus saja nggak pernah berhenti. Makanya dari awal ente harus tahu, harus waspada bentuk-bentuk mereka daya dan tipuan setan. Jangan soal ibadah dulu lah, soal yang nyata dulu. Yang bikin kacau bangsa ini kan karena merasa melarat. Makanya Indonesia ini tetap akan jaya karena rakyatnya nggak pernah merasa melarat. Iya kan? Nggak ngerasa melarat, bahkan nggak ngerti melarat itu apa. Negara ini kan kolep keuangannya, tapi rakyatnya sehat-sehat, duit pas-pas, buang duit kan, buang duit ya, duit dibakari dari orang kurang bid'ah. Iya, sehat pak. Bengi esok sarapan Indomie, bengi Indomie, dia bakal ketek apa sehat. Jangan langkah mandi. Coba orang Arab dikasih embargo minyak kelapa, kita di embargo biasa. Yang penting ada apa? Segaulia, udah berapi, sehat. Nah, jadi jangan melupakan genetika kita bangsa Indonesia yang aslinya menurut saya lebih dulu tawakal, qanaah, sabar ketimbang yang baru ngaji-ngaji itu. Dan disiplin. Coba anda lihat ke Malioboro, jam 9 malam harus bersih. Sebelum jam 9 udah rapi bersih, nyapu semua pedagang. Jangankan yang muda, yang nenek-nenek umur 60 tahun nyapu. Tuh, di Solo nggak ada orang jalan rokok itu. Malu sama Gusti. Orangnya nggak ada, tapi manggil Sultan itu Gusti dari rumah. Saya pernah muda main di rumah paman, rokok bisa, nongkrong jauh, nggak ada temen, taat. Ya, setan tuh nggak mau sama yang gitu-gitu, sama yang taat, sama pimpinan nggak mau. Makanya bikin medsos supaya mengutuk pimpinan. Membeberkan kelemahan pimpinan yang dia pilih dulu, ini nanti harus dijatuhkan macam-macam. Setan selalu begitu. Dan jangan dikira setan itu kalau ngomong pedang tangan, nyantai setan ngomong lembut. Iya. Jadi kalau nanti marah kamu bilang macam-macam, bukan kesurupan setan, bukan setan kesurupan ente. Setan itu halus, lembut. Di akhirat nanti di neraka setan di demo sama manusia. Gara-gara ente saya masuk neraka macam-macam. Setan senyum-senyum aja. Ya. Ma ana bimusrihikum wala antum bimusrihiyya. Jadi setan hari ini
bukan waktunya saya bela kamu dan kamu bela saya. Tambahnya waktu neraka mobil. Anu. Dari setan wala talumu anfusakum. Sudahlah, jangan salahkan saya, salahkan dirimu saja sendiri. Tetapi kan saya digoda yang termasuk neraka. Kata siapa? Yang goda kamu tuh kamu sendiri, kata setan. Buktinya tuh di surga banyak orang. Gitu kan kata setan. Itu saya goda, tapi nggak tergoda. Saya ente baru dikepus tergoda ya salah daerah. Gitu. Setan itu hanya ngebus, ngasih perangsang. Tidak tiap hari nongkrong di waktu kecamil, tidak. Ditiupkan sambil tidur ya, biar sehat. Mau bangun turun orang banyak. Orang dari santri kan pada subuh anak turu sih kira di sindet nih. Sindet nih apa? Nih Indomie. Ya, iwas bisu tulisan. Bisik bisa, makanya yang harus waspada bisikan setan. Halus, buktinya halus apa? Ente kalau subuh ditiup sama setan, panas nggak? Enggak adem, bukti itu lelali. Saking ademnya kan? Setan diciptakan dari api, tapi ketika niup jambil, adem, lemes, dan ngantuk. Berarti panas beli. Adem. Ya. Jadi kan panas apa? Ya, nafsu kita yang pasti. Ya. Makanya yang menang melawan setan itu orang yang adem. Kalau panas harus melebihi panasnya setan dan tidak mungkin. Makanya harus dengan cara yang adem. Tuh, gitu ya. Solusi itu dengan cara-cara yang adem. Kata Bung Karno, jangan lempar besi kepada besi, tapi lemparkanlah roti kepada besi. Paham? Besi dilempar besi, bunyi nggak? Lontang, besi dilempar sama roti, bunyi nggak? Ya roti di tangan lah, masa besi di tangan. Itu orang Jawa tuh oleh Belanda dulu begitu Pak, keras dikerasi, malah melawan, tapi dikasih serutu. Nih, patenana kan? Jangan taruh patenana apa nih? Pitung patenana apakah? Sama juga? Ya kan kak, film-filman. Naga apa dulu? Hah? Yang belakangan, gong kira biasa nonton anu kan? Duduk, mendekar kak, karena sinom lo, cara sembung, ya, cara sembung kan ternyata kembarannya ada di Gunung Ciremai dan turunan dari sembung Gunung Jati, makanya sakti. Itu caranya dikasih serutu, bukan ditakut-takuti kalau nggak mau tembak, kasih serutu. Jadi mata-mata Belanda kan. Jadi kepada setan pun harus pakai taktik, cari kelemahannya. Oke? Wis jam 10 lewat. Sudah. Itu berada. Ada pertanyaan? Mil. Ciri-ciri ilmu yang bermanfaat, pertama, menambah ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, menambah pemahaman kamu tentang kelemahan kamu. Yang ketiga, menambah ma'rifatullah dalam beribadah. Yang keempat, mengurangi gila-gila terhadap
dunia. Kalau mencintai dunia boleh, tapi tergila-gila tidak boleh. Sebabnya apa Min? Mencintai dunia boleh, tergila-gila nggak boleh. Kenapa? Mengapa tidak boleh tergila-gila kepada harta? Dia tiwas edan disubji. Wah, orangnya paham leh. Gila-gila. Tergila-gila kepada harta tidak boleh. Soalnya watir tiwas edan dikelakon suci. Jadi biasa-biasa. Kita bacakan baby saya. Wa yazidu fi raubatika fil akhirah, menambah kecintaan kamu terhadap kehidupan akhirat. Artinya kehidupan yang nanti ujung-ujungnya untuk bekal hidup di akhirat. Aktivitasnya apa saja? Yang keenam, yaftahu basyirotaka bi abadi amalika hatta tahtadisa minha, membukakan pemahaman mata hati kamu terhadap kelemahan amal ibadah kamu. Yang ketujuh, memberikan kemampuan kamu memahami rekayasa dan tipu daya setan. Ada pertanyaan? Pengi. Ya, mohon maaf karena beginilah jadwalnya jam 10 terus kaya. Ustaz, spot pada mayoran masih beli Indomie. Masih. Oh iya. Kemarin mayoran ini. Tadi malam mayoran ini. Dibikin lagi berapa? 5. Ustaz. Wis. Allah alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma alhimna rushdana wa na'udzu bika min kulli syarri nafsina. Allahumma sayyidna bil 'ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma anfa' bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna huda. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala abdika wa nabiyyika wa rasulika sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam. Pangapunten bil. Ya. Allahu akbar. Ila komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau lanjut ini nah.